Halo semuanya, kali ini saya akan menjawab terkait integrasi data yang mana tadinya DTKS dan juga P3KE serta Reksosek diintegrasikan menjadi satu data, yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau disingkat DTSEN. Nah, saat ini sampai ke depannya nanti seluruh kebijakan kementerian pusat maupun daerah yang akan memberikan bantuan sosial, sumber datanya yaitu dari satu ini, yaitu DTSEN, tidak lagi mengambil dari sumber data yang lainnya. Nah, oleh sebab itu, ada hal-hal yang perlu diketahui terkait DTSN ini. Di antaranya yaitu ada beberapa yang tidak lagi termasuk masyarakat layak terima bansos dan layak datanya berada di DTSEN. Nah, di sini saya akan menginformasikan terkait kriteria ini, dan di sini terbagi menjadi 6 kategori masyarakat yang tidak layak lagi berada di dalam DTSEN. Nah, kalau masyarakat tersebut tidak layak lagi berada di DTSEN, artinya bantuan sosialnya tidak akan cair lagi di tahap berikutnya. Baik itu bantuan sosial program Indonesia Pintar misalnya, atau bantuan sosial beras, yang mana biasanya mendapatkan pembagian beras melalui desa atau kelurahan setempat, atau bantuan sosial program Keluarga Harapan yang mencairnya melalui kartu KKS atau PT Pos, dan juga BPNT program sembako. Nah, karena untuk mendapatkan semua jenis bantuan sosial ini, masyarakat tersebut harus berada di DTSEN terlebih dahulu dan datanya harus aktif di DTSEN. Nah, langsung saja tonton video ini sampai habis. Nah, pertama yaitu apabila di dalam satu kartu keluarganya Bapak Ibu, misalnya nih di dalam satu kartu keluarga ada ibu dan ayahnya, kemudian ada anaknya yang sudah dewasa yang sudah bekerja misalnya, atau bahkan sudah berkeluarga juga, tapi masih berada di dalam satu kartu keluarga. Dan yang menerima bantuan sosial ini adalah ibunya atau ayahnya yang lansia misalnya ya, dapat PKHK atau BPNTK atau bansos lainnya. Nah, akan tetapi anaknya yang baru saja menikah ini atau yang sudah bekerja ini memiliki mobil, tapi masih berada dalam satu kakak dengan penerima bantuan sosial anggota keluarga lainnya. Nah, maka yang seperti ini kasusnya nanti datanya akan tertolak oleh sistem yang ada di DTSEN. Bukan dikeluarkan ya, akan tetapi ini sudah menjadi sistem otomatis. Apabila terdapat nanti di sana ternyata keluarganya memiliki mobil, keluarga yang masih berada di dalam satu kartu keluarga, maka datanya akan otomatis tertolak oleh sistem DTSEN. Nah, itu untuk yang pertama. Selanjutnya yang kedua yaitu apabila Bapak Ibu sebagai penerima bantuan sosial memiliki kendaraan lebih dari satu motor, apalagi ada motornya yang harga motornya itu dibelikan seharga 30 juta ke atas, karena saat ini DTSEN ini sudah bekerja sama dengan berbagai macam lembaga. Jadi semuanya sudah saling tersistem, terintegrasi. Nah, nanti akan ketahuan di sana jumlah kreditnya, misalnya orang ini pernah beli motor di dealer mana, menggunakan jasa apa, beli motor dengan senilai ini, kan biasanya di sana ada nomor NIK dicatat ya, dan juga nomor NPWP dicatat, di sana akan terbaca semuanya. Jadi akan ketahuan apabila ada masyarakat atau penerima bantuan sosial yang ternyata memiliki motor di atas harganya di atas 30 juta. Ini juga akan dianggap masyarakat yang tidak layak lagi berada di dalam DTSEN. Nah, berikutnya itu tadi yang kedua. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga ini apabila Bapak Ibu memiliki usaha dan ternyata jenis usaha yang Bapak Ibu miliki itu penghasilannya atau omsetnya ternyata melebihi dari upah UMP atau UMK. Anggap saja misalnya UMP di wilayah tempat Bapak Ibu tinggal yaitu sebesar 3.500.000. Sedangkan omset penghasilan dari usahanya Bapak Ibu yang selama ini Bapak Ibu rintis ternyata lebih dari itu, 4 juta misalnya, 5 juta misalnya, atau bahkan sampai 10 juta. Nah, ini nanti walaupun Bapak Ibu tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan, karena selama ini di tahun-tahun sebelumnya yang terbaca otomatis kan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan ya, yang misalnya bekerja sebagai karyawan kemudian terbaca otomatis memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kali ini di tahun ini walaupun tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan, akan tetapi nanti di sana akan kelihatan melalui NPWP yang Bapak Ibu
terima yang Bapak Ibu punya, atau bisa juga melalui pengaduan masyarakat atau penilaian dari hasil musyawarah desa atau kelurahan setempat. Nah, nanti di sana semuanya akan menjadi satu kesatuan, menjadi dasar apakah Bapak Ibu masih dianggap layak berada di dalam DTSEN atau tidak. Nah, itu untuk kategori yang ketiga. Selanjutnya kategori yang keempat. Kategori yang keempat apabila Bapak Ibu memiliki anggota keluarga yang masih berada di dalam satu kartu keluarga ternyata bekerja sebagai PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD, atau sebagai karyawan perusahaan. Nah, nanti di sana akan terbaca otomatis, akan kelihatan otomatis di data keluarganya Bapak Ibu, dan ini nanti akan otomatis juga tertolak oleh sistem, dianggap sudah tidak layak lagi menerima bantuan sosial. Nah, selanjutnya untuk poin yang kelima, yaitu poin yang kelima, apabila Bapak Ibu memiliki rumah yang cukup mewah tempat Bapak Ibu tinggal, baik itu rumahnya masih tinggal bersama keluarga atau itu adalah berupa rumah warisan keluarga. Nah, saat ini sedang dilakukan pendataan DTSEN oleh pendamping sosialnya masing-masing di tiap wilayah. Nanti nama-nama yang berada di dalam Sisma tersebut akan didatangi satu persatu untuk disurvei ulang apakah rumah yang tempat Bapak Ibu tinggal itu adalah rumah pribadi dan bagaimana penghasilannya selama ini, apa sumber penghasilannya selama ini, bagaimana sistem pengeluarannya selama ini, dan keputusan terakhirnya nanti apakah masyarakat tersebut masih layak bansos atau tidak. Keputusannya tetap saja dari pusat, akan tetapi pendamping sosialnya yang akan melaporkan ke pusat terkait hasil survei tersebut. Nah, biasanya kalau sudah memiliki rumah mewah kelihatan di sana, maka akan otomatis dikeluarkan dari data tunggal sosial ekonomi nasional. Itu adalah jenis yang kelima, kategori yang kelima. Selanjutnya kategori yang keenam, yaitu apabila Bapak Ibu memiliki aset kebun yang cukup luas misalnya, dan ini ketahuan banget ya, karena kalau aset kebun seperti ini kan tidak bisa dikesembunyikan, sehingga ketahuan oleh aparat desa atau kelurahan setempat atau melalui ketua RT setempat, karena nanti setiap bulan akan diadakan musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Di sana nanti ketua RT, aparat desa atau kelurahan setempat, dan juga ada berbagai macam dari tokoh masyarakat, LSM akan hadir semuanya. Di sana pada saat dilakukan musdes atau muskel tersebut, semuanya akan bersuara. Jadi di sana nanti akan kelihatan semua mana masyarakat yang layak masuk sebagai penerima bansos di DTSEN atau tidak. Nah, misalnya ini Bapak Ibu diselamatkan oleh mohon maaf misalnya ya ketua RT diselamatkan, tidak dipublis bahwa Bapak Ibu sebenarnya memiliki aset yang cukup luas. Akan tetapi apabila ada tokoh masyarakat yang ikut hadir atau aparat desa atau kelurahan setempat yang lainnya yang ikut hadir, mereka pasti akan bersuara di sana. Jadi ini tidak bisa diselamatkan dan tidak mudah diselamatkan apabila memang seperti itu. Jadi apabila memang sudah memiliki aset yang cukup luas dan sudah berpenghasilan yang terutama seperti itu, maka akan dikeluarkan dari DTSEN. Nah, saat ini juga ada beberapa penerima bantuan sosial yang datanya otomatis tidak aktif lagi di DTSEN dan otomatis bansosnya juga tidak cair lagi, tidak aktif lagi. Yaitu ternyata ia menaikkan daya listriknya menjadi 2.200, yang mana sebelumnya hanya 400 misalnya atau 900, akan tetapi dinaikkan dayanya karena mungkin kebutuhannya memang sudah meningkat. Nah, ini juga akan otomatis terhapus oleh sistem DTSEN. Jadi itu tadi ada 6 kategori masyarakat yang tidak layak berada di DTSEN, dan untuk DTSEN ini akan diverifikasi, dimutakhirkan setiap bulannya agar kedepannya penerima bantuan sosial semakin tepat sasaran dan semakin transparan tentunya. Baiklah, sekian info dari saya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.